Jika kepahitan hidup menyerang, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru. Dalam kerendahan hati mereka percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mujua-jua kita kerina, salam jumpa lewat sapaan pagi teduh pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari saudara kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, atas penyertaan-Mu kami boleh dibangunkan untuk mendapatkan hidup baru pada hari yang baru ini. Untuk memulai aktivitas kami sepanjang hari ini Bapa, kami mau melandasi perjalanan hidup kami dengan firman-Mu di pagi ini. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu, sehingga ia mampu menyatakan firman kebenaran itu bagi kami, bagi setiap orang yang mendengar sapaan pagi teduh pada hari ini. Berfirman ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini terdapat dalam Perjanjian Baru, kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan di pagi hari ini berbicara tentang nasihat untuk tidak pernah lupa berbuat baik dalam hidup ini. Dengan kata lain, firman ini mengingatkan kita untuk berbuat baik selama kita masih diperkenankan untuk hidup dalam dunia ini. Berbuat baik bagi orang-orang yang mendambakan uluran tangan kasih dari Allah lewat anak-anaknya yang telah mendapat berkat dari Tuhan, untuk kita pergunakan membantu mereka. Dalam firman Tuhan yang kita baca ada kata korban-korban, bukan berarti manusia yang celaka. Bukan saudara. Tapi yang dimaksudkan korban-korban adalah korban ucapan syukur. Korban-korban persembahan dari setiap orang yang percaya kepada Allah, yang sudah merasakan tangan Tuhan menuntun mereka. Tangan Tuhan telah memberkati hidup mereka, sehingga diperkenankan Tuhan. Itulah yang dikehendaki Allah. Tangan-tangan yang mampu mengorbankan ucapan syukur, korban-korban persembahan syukur yang telah diberikan, itulah yang berkenan bagi Allah. Dan korban-korban persembahan itulah yang dipergunakan oleh gereja untuk membantu dan menolong setiap orang yang berseru-seru minta pertolongan bagi Tuhan. Dan tangan-tangan yang sudah merasakan berkat Tuhan itu lewat korban ucapan syukur, pengorbanan ucapan syukur lewat bibir kita, bukan hanya lewat bibir,
tapi lewat perkataan dan perbuatan, itulah yang berkenan bagi Allah. Oleh karena itu saudara, nasihat yang Tuhan berikan bagi kita di pagi ini, seringkali kenyataannya kita melupakan dan terlupakan oleh kita melakukan apa yang baik dan apa yang berkenan bagi Allah. Yang berkenan dan yang baik bagi Allah. Allah memberikan korban persembahan syukur, dan korban-korban persembahan syukur ini dapat dipakai untuk membantu setiap orang yang tangannya senantiasa mengulurkan mohon pertolongan Tuhan. Seringkali kita terlupakan kita untuk membuat yang terbaik, mengorbankan persembahan syukur kita. Seringkali kita terlupakan, sehingga di pagi hari ini saudara, kita diingatkan oleh Tuhan agar kita tidak pernah melupakan perbuatan yang baik dan tidak pernah terlupakan memberikan ucapan syukur, karena itulah yang berkenan bagi Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari saudara, kesempatan baik bagi kita di hari ini untuk melihat di sekeliling kita apa yang terjadi, untuk boleh kita lakukan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Seperti apa yang tertulis dalam ayatnya yang ke-15, Ibrani 13 ini. Firman Tuhan demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi kita diajak untuk melakukan ucapan syukur lewat bibir kita, lewat tangan kita, sebagai ungkapan rasa syukur bagi Tuhan. Untuk memuliakan namanya, itulah yang berkenan di hadapan Allah. Saudara yang kekasih, korban syukur senantiasa kita persembahkan bagi Tuhan. Itulah yang berkenan baginya. Karena korban persembahan itu dapat menolong, membantu setiap orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kitalah yang dipakai Tuhan untuk menolong mereka. Oleh karena itu saudara, marilah Bapak Ibu, saudara kekasih, senantiasa mengucapkan syukur bagi Tuhan, karena itulah yang berkenan baginya. Berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan, janganlah lupa untuk mempersembahkan korban syukur untuk kemuliaan namanya. Sepanjang hari ini, kita jalani hidup kita lakukan aktivitas kita, dan di sana juga Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat Tuhan itu. Oleh karena itu saudara, begitu kita menerima berkat Tuhan, jangan pernah lupa untuk menyampaikan korban persembahan kita bagi Tuhan. Karena korban persembahan itulah yang dipergunakan untuk memberitakan firman Allah di tengah-tengah dunia, di dalam gereja Tuhan. Selamat kita menjalani hidup ini, dan selamat kita mempergunakan berkat itu, dan selamatlah kita diperkenankan Allah menyampaikan berkat ucapan syukur bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Inilah firman Allah mendasari perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena firman-Mu telah kami dengar, mengingatkan kami, oh Tuhan, seringkali terlupakan kami untuk menyatakan ucapan syukur setelah kami menerima berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami. Hari ini Tuhan ingatkan, karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan,
dari tangan-tangan anak-anak-Mu yang telah menerima berkat dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, ingatkan kami, ajari kami senantiasa supaya kami mampu untuk melakukan firman-Mu bagi kami di hari ini. Berkati usaha dan upaya kami sepanjang hari ini Bapa, dan berikan kami kesehatan, kemampuan, sehingga kami senantiasa dapat merasakan tangan Tuhan menuntun, memimpin, dan membimbing kami. Berkati kami semua di tengah-tengah keluarga, anak, dan cucu kami, sehingga dalam usaha dan upaya, dan anak kami yang sekolah, Tuhan juga dapat berikan kesehatan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang telah menerima anugerah gelar kehormatan yang disebut emeritus. Suatu nama yang sangat luar biasa, merupakan satu kebanggaan bagi setiap hamba-hamba Tuhan dianugerahkan gelar emeritus. Biarlah setiap orang yang sudah menerima gelar emeritus mampu sampai titik akhir hidupnya ia boleh menyatakan dirinya sebagai emeritus, sebagai panutan dan contoh bagi setiap orang. Oleh karena itu Bapa, setiap hamba-Mu yang sudah dinobatkan, dianugerahkan gelar emeritus, ia menjadi contoh dan teladan, dan setiap pekerjaan dan pelayanan ia senantiasa tampil di depan, menjadi gambaran dan tuntunan bagi setiap orang yang masih muda. Itulah harapan kami, kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah mendapat gelar emeritus itu. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami, para pemimpin bangsa kami, kiranya Engkau berkati mereka dalam tugas sebagai pemimpin bangsa dan negara. Teristimewa Tuhan mempersiapkan mereka untuk mengadakan pemilihan umum di tahun 2024. Biarlah itu semua terjadi aman dan tenang di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, inilah doa dan harapan kami, kiranya Engkau dengar kami, karena kami datang di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Mari saudara kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati menjuah-juah kita kerina.